Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lam TV. Pada video kali ini kita akan bahas yaitu cara servis LED maker ya, seperti ini, yang menggunakan tipe IC BOF ya. Skemanya dia skema IC BOF, jadi tidak sama dengan yang 56AN. Bentar, saya ambilkan IC-nya. Ini IC bekasnya, semoga aja kelihatan. Saya perbesar. Nah, ini tipe IC BOF. Nah, ini ada logonya seperti ini biasanya, dan biasanya ini LED merek apa ya, Gorilla itu biasanya dia pakai BOF ini. Nah, ini Gorilla. Nah, ini milik salah seorang pelanggan kita. Mas Irfan Nur Hidayat ya. Dari Mojokerto. Nah, ini tadi rusaknya, dia 2 IC rusak. Alhamdulillah LED-nya masih aman. Dan ini LED-nya ada rusak 1, saya ganti dengan ukuran yang 5 watt. Nah, bisa kita lihat ya di situ. Kita pakai LG, ini yang sedikit kekuningan. Nah, untuk IC-nya seperti ini instalasinya. Bisa kalian lihat. Saya bentar. Nah, saya dekatkan aja biar agak jelas. Nanti akan sedikit saya bahas. Nah, seperti ini pemasangannya. Ini banyak yang dilepas ya. IC kita lepas, terus kapasitor di sini kita lepas. Nah, untuk resistornya di sini juga saya lepas dan saya ganti. Untuk ukuran aslinya R150 atau 0,15 ohm, 0,15. Nah, dan di sini RCS kita ganti. Nah, ini R18 dan R200. Nah, 0,18 dan 0,2. Nah, ini kita paralelkan sebagai resistor pengatur arus dari IC-nya ya. Nah, ini sama juga yang sini. Nah, ini bisa kalian lihat IC-nya di sini ya. Saya solderkan di sana. Nah, seperti itu pemasangannya. Nah, ini IC. Nah, diodanya kita pertahankan SS56. Nah, ini saya paralel 2 juga di sini. Sebelum kita ke pembahasan, lebih baik kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini karena sebelum saya pasangkan, saya buatkan video. Barangkali ada teman-teman yang pengen nyervis sendiri lampunya, atau kalian yang biasa nyervis bisa mengikuti tutorial ini. Biasanya kalau BOF ini kan kita ganti dengan mini step down ya, itu juga bisa. Kalau seperti ini itu kita ganti IC-nya dengan tipe lain yang masih seskema ya, skemanya hampir sama. Nah, ini lampu kotanya, ini Evil apa tadi ya namanya, lupa saya. Nah, paduan merah dan biru sehingga menjadi ungu ya, jadi ungu cahayanya. Nah, ini untuk jarak dekat, dan ini jarak jauhnya. Ini sangat terang, sudah lumayan sangat terang. Coba saya perlihatkan. Nah, ini dia jarak dekat arusnya itu 1 ampere ya, 1 ampere
untuk jarak dekatnya. Sebentar, saya tahan dulu kameranya ini. Nah ini 1 ampere, ini hampir 13 volt ya. Ini kita turunkan ke 12 coba. Nah 1,1. Nah tanda-tanda kalau kita sudah berhasil pasang IC seperti ini itu adalah semakin tinggi voltasenya ini kita setting, itu dia nanti arusnya akan turun. Nah ini misalkan ya 1136, coba kita tambah. Nah, 13 volt, nah, 1 ampere ya. Tadi kan ada 1,3, coba kita tambah lagi. Nah 0,9 ampere, kita tambah lagi. Nah 926. Nah, semakin turun, dan cahaya dari lampunya ini tetap, meskipun kita tambah voltase di sini dan arusnya otomatis dia akan turun, cahaya lampunya itu tetap, itu berarti kita sudah berhasil melakukan penggantian IC, sudah berhasil ya. Kan tetapi kalau kita tambah arus kok semakin besar, nah itu kita patut waspada juga, berarti drivernya itu belum berfungsi. Jadi driver ini konstan current, itu arusnya tetap, outputnya itu meskipun inputnya naik turun, dia outputnya tetap ya. Nah ini kita tambah. Nah, 12 volt, nah, semakin turun lagi. Nah, seperti itu. Dan untuk jarak jauhnya, bentar. Nah ini, waduh. Nah ini memori saya hampir habis ini lur. Nah ini jarak jauhnya dia 2 ampere ya. Oke, mungkin saya pause dulu videonya, saya bersihkan memori dulu. Oke, kita lanjut. Ini tadi ada pemberitahuan memori akan habis ini lur. Nah di sini saya sudah membuat sebuah gambar. Nah ini semoga saja bisa dipahami ya, meskipun gambarnya jelek. Nah ini IC nya tadi sebelum saya sebutkan ya, untuk tipenya ini PT, waduh nggak kelihatan ini lur. Waduh, bentar, saya ambilkan yang masih baru. Aduh, dimana ini tadi naruhnya ini? Waduh, PT 4115 untuk IC nya. Ini tadi ada di sini ya. Oh ini ada di atas. Nah ini kita lihat, saya biasanya selalu sedia IC ini untuk keperluan nyervis. Kok nggak kelihatan? Nah ini PT 4115. Nah pin-pinnya seperti ini ya. Sebenarnya kalau sudah sering praktek pakai IC ini sebenarnya mudah. Nah untuk skemanya seperti ini, PT 4115 itu. Nah, ini kaki-kakinya tadi, tengah ini kan negatif, input negatif, dan IC BOF ini negatifnya dia langsung ke LED ya. Jadi negatif di sini, misalkan kita turut jalur negatif, minnya itu dia ini Elcomin, dia langsung ke LED min ini. Min di sini LED-nya langsung nyambung ke input negatif. Berbeda dengan 56AN. Nah, 56AN itu dia inputnya itu negatif, dan yang ke LED itu yang dibatasi arusnya. Nah, seperti itu. Jadi negatifnya tidak langsung nyambung ke arah LED. Dan CS-nya, resistor CS-nya ini itu berada di negatif ya.
saya nggak ada contoh sayangnya ini. Nah, kayak ini tipe-tipe 56AN seperti ini. Nah, dia resistornya ini kita lihat ya, ini kan IC. Nah, RCS nya itu ini yang paralel ini, kita lihat bawahnya. Nah, ini nah dia kan negatif ini ya. Nah, dari negatif ke arah resistor baru ke arah IC. Nah, sedangkan kalau ini peletakan RCS-nya itu berada di positif, input positif, kemudian RCS baru output dari plusnya, plus out. Yang ini negatif out. Nah, dan diodanya ada di sini. Ada beberapa perbedaan di sini. Nah, kalau ini diodanya di out. Ini semoga bisa paham ya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Dan kenapa ini kok lebih mudah modifnya? Kita pakai PT4115 bisa. Nah, itu karena CS-nya ini sama-sama di positif. Nah, BOF RCS-nya itu di positif dan PT4115 ini RCS-nya juga di positif. Jadi kita tinggal ini menyambungkan saja. Plusnya kita sambungkan ke plus yang ini. Kita lihat di sini. Nah, ini kan plus kan, ini input plus. Nah, ini kabel yang tidak ada wadahnya itu. Nah, itu ke arah plus ini. Baru RCS yang sebelahnya ini sebagai output. Nah, output langsung ke plus. Nah, di sini kalau kita lihat nanti ada jalurnya ini ke sini, plusnya ini, plus dioda ini. Nah, ini ke RCS, baru yang R out-nya ini langsung ke plusnya. Coba kita lihat di sini, plusnya ada di sini ya, ini. Nah, ini R1R20 ini. Ini adalah plus out-nya ini. Kita lihat di sini. Dan dia nyambung ke elko plus ini. Nah, kita lihat jalurnya. Nah, dia dari sini, dari ini yang dekat dioda ini, dia nyambung ke ini, ke plus melalui bawahnya dioda ini. Nah, ini kalau kita lihat jalurnya ketika dioda dilepas, itu di sini langsung nyambung ke plus input melalui bawahnya ini kan jalur ini ya. Nah, ini kan plus ya, plus input masuk ke R, outputnya R ke LED plus. Nah, ini dari sini ke sini, nah ini plusnya, dan ini juga plusnya di sini. Nah, jadi dia paralel bawah atas ini. Nah, kemudian switching itu ke arah induktornya kaki yang paling kiri. Nah, ini makanya ini kaki yang sini tidak dipakai yang paling ini, dan ini ke arah induktor. Nah, induktornya ini tengah, ini induktor, ini min ini ya. Nah, jadi output min yang ke induktor, dan yang tengahnya ini kan negatif. Ini langsung saya solderkan ke sini, dan di samping-samping ini kan kapton tab kita lubangi untuk nyoder supaya di sini tidak connect ke bawahnya. Ini langsung ke negatif ini kalau kita turut. Nah, ini lebar ini, nah, ke sini, nah sini, nah situ. Nah, nanti jeluntrungannya itu ke negatif. Intinya seperti itu. Untuk pemasangannya seperti itu. Semoga saja bisa difahami ya. Nah, seperti inilah untuk penggantian BOF. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini tentang bagaimana memperbaiki daymaker yang IC-nya rusak dan tipenya BOF. Nah, itu kita opsional pakai IC PT4115 ataupun pakai mini step down. Itu yang kemarin kita bahas, ada videonya sendiri, bisa kalian lihat di channel ini juga untuk videonya yang pakai mini step down. Nah,
Mini step down prinsipnya juga sama, kita cari input plusnya, outputnya plus, kita sambungkan. Jadi kalau pakai step down itu CS nya ini kita hilangkan, dijadikan input plus dan output plus. Nah seperti itu bedanya untuk pakai mini step down yang model-model ini. Nah, jadi RCS kita lepas, kemudian yang input plusnya kita input mini step down, terus RCS yang outputnya plus itu ke output ini step down ini, kemudian negatifnya langsung ke negatif. Nah, jadi cuma 3 pin yang dipakai. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bagikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bagi kamu yang belum subscribe ke channel ini, silahkan bantu untuk subscribe, karena kedepannya kita juga akan bagikan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya, dan bantu untuk komentar videonya supaya rame ya, tidak sepi. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Terima kasih telah menonton video di channel Dr. Lampu TV.